Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muniroh. Saya dari Prodi PBI NPM 204287 dari kelompok 27 LKMM TD 2021. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang perumusan gagasan awal, lebih tepatnya media atau tempat menemukan gagasan awal. Yang pertama adalah program kerja, yang kedua adalah rencana kegiatan, dan yang ketiga adalah kegiatan insidental. Langsung saja ke poin pertama, yaitu program kerja. Berdasarkan hasil diskusi. Biasanya program kerja ini dilakukan berdasarkan hasil diskusi. Dalam menyusun program kerja, ada dua fase, yaitu fase proses dan yang kedua yaitu wujud. Langsung saja, proses juga terbagi menjadi dua, yaitu ide dan brainstorming. Ide suatu bentuk gagasan yang dikemukakan dalam organisasi, dan dalam penyampaian ide biasanya tidak hanya dilakukan satu atau dua orang. Kalau dalam suatu organisasi, biasanya semua anggota yang gabung dalam organisasi yang ada dalam tempat tersebut diharuskan untuk mengemukakan idenya. Dan yang kedua yaitu brainstorming, media atau alat untuk menemukan ide-ide atau metode menemukan secara umum ide tersebut. Yang kedua yaitu wujud. Nah, wujudnya itu adalah suatu kegiatan, karena ada gagasan awal, visi misi, lalu ada peranan, lalu ke tindakan atau kegiatannya. Misalkan kita mendirikan atau membuat sebuah sekolah public speaking. Nah, alasannya didirikan sekolah public speaking karena banyak orang yang tidak pede ketika berbicara di depan umum. Terus problem solvingnya, teknik komunikasi, pelatihan teknik komunikasi, teknik PD berbicara di depan umum, teknik menghilangkan canggung dan juga nervous gitu. Contoh yang kedua, misalkan dalam suatu organisasi, kita harus berpikir dan bertindak secara profesional dan fungsional. Alasannya agar setiap anggota tahu apa tugasnya dari masing-masing anggota tersebut. Contohnya, seorang ketua harus tahu tugasnya apa saja tugas dari seorang ketua. Seorang wakil ketua harus tahu apa tugas dari seorang wakil ketua. Dan juga contohnya seorang sekretaris. Seorang sekretaris harus tahu tugasnya sebagai seorang sekretaris itu apa saja. Dan semua pekerjaan sekretaris harus dilakukan oleh seorang sekretaris, tidak boleh dilakukan oleh seorang bendahara. Begitupun sebaliknya, tugas seorang bendahara harus dilakukan oleh seorang bendahara, tidak boleh dilakukan oleh sekretaris, kecuali hanya saling membantu suatu pekerjaan yang kecil, yang ringan, tetapi itu tidak tugas pokok dari seorang bendahara atau sekretaris. Boleh saja saling membantu, tapi hanya tugas-tugas kecil yang bukan tugas pokok. Dan yang selanjutnya yaitu rencana kegiatan. Nah, rencana kegiatan itu biasanya berdasarkan subprogram dan juga hasil diskusi. Jika kita mau melakukan suatu kegiatan, kita melakukan diskusi terlebih dahulu. Baru setelah kita melakukan diskusi, hasil diskusinya sudah fix dan kegiatannya sudah jelas, baru kita lanjut ke kegiatannya. Dan yang ketiga yaitu kegiatan insidental. Apa sih kegiatan insidental? Nah, kegiatan insidental itu kegiatan yang ada tapi tidak rutin dilakukan. Iya, kegiatan ini tuh ada tapi tidak rutin. Biasanya hanya dilakukan misalkan 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau 1 tahun sekali. Contoh dari kegiatan insidental ini adalah misalkan kita melakukan penggalangan dana kepada seseorang atau kepada desa lain gitu kan, kota lain yang terkena bencana.
karena kan banyak sekali ya bencana pada ya pada tahun 2021 ini banyak sekali ya bencana alam. Kita bisa melakukan penggalangan dana. Nah, penggalangan dana ini tidak dilakukan setiap hari, melainkan biasanya hanya 1 minggu gitu ya. Terus contoh kegiatan insidental yang lainnya adalah, nah kalau di bulan Ramadan ini contohnya adalah berbagi takjil dan juga berbagi paket Ramadan. Nah, kegiatan ini kan hanya dilakukan 1 tahun sekali atau spesialnya di bulan Ramadan. Nah, contoh kegiatan insidental yang lain adalah misalkan kita bersih-bersih masjid gitu kan, terus misalkan bedah masjid, atau bisa juga kita melakukan suatu kegiatan yaitu bedah rumah ya. Kita bisa saling membantu sesama yang sangat membutuhkan ya, yang misalkan rumahnya sudah hampir misalkan ada seseorang yang rumahnya hampir roboh. Nah, itu kita bisa melakukan penggalangan dana dulu, lalu kita melakukan bedah rumah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.